Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk kilas balik terhadap perbincangan kami di kediaman Gus Fuad Pleret, ya, di mana di situ saya menjelaskan tentang bagaimana kita itu melakukan bedah buku terhadap buku yang ditulis oleh tim daripada Robito Alawiyah yang berjudul Keabsahan Nasab Alawi. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama agar supaya ini menjadi bahan untuk kita, ya, dan juga untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang seputar ilmu nasab. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gini, jadi saya itu dapat buku bentuk PDF, ya, dapat buku bentuk PDF tentang Keabsahan Nasab Alawi yang ditulis oleh timnya Robito. Ya. Itu setelah debat di Robito Alawiyah itu kan. Nah kemudian saya tertarik gitu kan, karena buku yang setebal 560 sekian halaman itu katanya dibubuhi kata pengantar oleh beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia kan. Salah satunya yang dari Kiai Sukron Makmun, ya, Kiai Sukron Makmun, kemudian ada Ustaz Abdul Somad juga di situ kan. Berarti kan buku ini kan luar biasa gitu isinya kan gitu. Nah sehingga kita mengajak sama teman-teman, ayo supaya kita nggak capek bacanya, kita adakan bedah buku di TikTok, ayo gitu kan. Nah, ketika kita bedah buku di TikTok itu, kok ternyata dari prolognya saja itu sudah menggelikan gitu. Kenapa saya katakan menggelikan? Karena sebelum buku itu terbit, baru dikasih tahu bahwasanya nanti Robito akan menerbitkan buku, saya sudah bilang gitu loh. Awas jangan sampai menggunakan hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kenapa? Karena hujah dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan isbat nasab, tapi kalam maddah. Kenapa? Karena dia menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya menggunakan kalimat ijma'. Dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat ijma'. Nah, ijma' itu dikenalnya di dalam perspektif ilmu fikih gitu loh. Nah, lain daripada itu, di akhirnya dia mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya keluarga Nabi dari jalur nasab. Loh, ini kan malah mencengangkan. Berarti kan mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah membingungkan gitu. Jadi kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kami menganggap bahwasanya itu adalah kalam maddah, hanya pujian saja. Karena fakta dan realita di lapangan tidak sesuai. Karena di zaman Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang membatalkan nasab Alawi. Jadi kan tidak benar tuh. Telah bersepakat semua umat Islam di seluruh dunia gitu kan, dari masa ke masa gitu, bahwasanya mereka ini paling sahnya ahlul baitnya Nabi dari jalur nasabnya gitu kan. Nah, ternyata dipasang oleh mereka di prolognya. Nah, berarti kan dari situ udah ketahuan ini gitu loh. Tapi kita tetap husnudzon, ya. Terus kita membaca itu sampai ketika di bab pertama itu beliau mengutip kitab Rosail, ya, Kiai. Rosail, yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbunu. Wa yasbunu bisyubuhat. Itu di awal. Itu di awal itu, di bab pertama. Bab pertama. Udah salah dia. Udah salah. Coba biar penonton yang tidak bisa bahasa Arab paham.
Jadi kan di dalam kitab Rosail ketika kita cross check di sana itu kalimatnya wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wala yasbutu bisyubuhat gitu loh. Jadi nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan bukti-bukti arkeolog yang jelas dan keterangan-keterangan kitab yang valid gitu kan, dan tidak bisa ditetapkan berdasarkan asumsi atau subhat gitu loh. Nah, mereka harus jelas. Iya. Nah, mereka menghilangkan kalimat la-nya itu. Wala yasbutu bisyubuhat itu dihilangkan sama mereka. Wala yasbunu artinya kan berarti boleh juga ditetapkan berdasarkan subhat kan begitu. Gitu. Nah, ya mungkin nggak tahu ya itu apa salah tulis atau tipu atau gimana, nggak ngerti saya. Kemudian mereka juga bikin judul loh, Kiai. Judul bahwasanya Kiai Imad itu melanggar kaedah-kaedah ilmu nasab. Oh, di salah satu subbabnya ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika kita telaah buku itu, justru mereka itu yang mencederai ilmu nasab. Ketika mereka mempertanyakan dari mana Kiai Imad itu berdalil bahwasanya pentingnya verifikasi kitab sezaman. Nah, ini kan lucu. Mereka mengutip kitab Rosail tadi kan. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Itu kan kalau dibaca sampai ke bawah ya, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang berkaitan dengan kitab zaman itu syarat yang kedua. Al-intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Awil wasaikil bayyinat. Lah ini. Jadi syuhra istifadah itu memang tidak perlu ada catatan kitab sezaman. Tapi syuhra istifadah tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab yang ada. Gitu loh. Nah, jadi makna daripada awil wasaikil bayyinat itu, kalau ada keterangan kitab yang menyelisihi pengakuan syuhra istifadahnya, maka syuhra istifadahnya batal. Gitu. Ternyata dilihat dari kitab yang lain seperti misalkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Itu ada hal yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Contohnya wa alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya ya, pengakuan itu atau catatan kitab itu tidak menyelisihi usulnya kitab-kitab terdahulu. Gitu ya. Nah, sehingga kan yang tidak paham ilmu nasab mereka ini atau Kiai Imad gitu loh. Itu yang kita jelaskan di dalam buku itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang mencederai tentang ilmu nasab, tapi menuduh Kiai Imad yang tidak paham ilmu nasab. Itu ini ya, ini ya yang mereka ambil ya. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah, setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya itu, ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya. Sami'atu Abdur Razzaq Ibn Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa ithnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil ya, secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdur Razzaq bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak laki-laki perempuan 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa 13 dzakaron. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu nama-namanya itu semua dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah gitu kan, Abdul Razzaq sampai menyebut Said Soleh yang ke-11. Gitu loh. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu. Dari putranya yang bernama Abdur Razzaq, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Jadi kalau saya rangkum gini berarti penulis
Robito Alawiyah itu menyatakan bahwa Said Soleh bukan Anaknya Syabdul keturunan- Qadir. tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. Sebagai Tidak ada kitab keturunan zamannya. sebagai Ya. putra. sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani Hmm. berdasarkan kitab Sezaman yang tidak menyebutkan menyebutkan. itu. Hmm. Iya. Padahal Nah, ada. kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check, Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Syekh Soleh gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah gitu. Padahal kalau kita lihat ya, semua kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh. Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Syekh Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana, sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, diantaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II. Makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini 1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan 2 ya, ketidakabsahan nasab Ba'alawi 1 yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Karena apa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus, isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa, nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul tidak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita. Ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya, gitu loh.